Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini pelajaran fisika kita mempelajari adalah impuls dan momentum. Baik, saya mengingatkan anak-anakku sekalian, untuk minggu ini kita masih mempelajari materi impuls dan momentum. Untuk minggu depan berarti kita merupakan pekan ulangan tengah semester. Tolong baik-baik dipersiapkan. Berarti minggu depan kita mengadakan ulangan tengah semester. Baik, kita kembali ke pelajaran hari ini, materi impuls dan momentum. Apakah impuls? Apakah momentum? Mari kita pelajari pada pertemuan kali ini. Baik, lanjut. Momentum adalah sebagai hasil kali antara massa dengan kecepatan. Berarti impuls itu simbolnya adalah P, kemudian massa adalah M, dan kecepatan adalah V. Keterangannya berarti P adalah momentum, satuan SI-nya adalah kilogram kali meter per sekon. Massa itu adalah M, satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda, satuannya adalah meter per sekon. Contohnya ya, langsung ke contoh. Yang pertama, tentukan momentum dari data yang diberikan di bawah ini. Sebuah mobil bermassa, perhatikan massa 1000 kg, satuannya sudah SI, bergerak menuju utara dengan kecepatan 30 meter per sekon. Berarti ke utara, berarti dia bergeraknya ke atas ya. Utara itu atas. Karena di sini momentum berarti kisaran vektor. Kemudian seseorang anak bermassa 40 kg berlari menuju ke selatan dengan kecepatan 5 meter per sekon. Ke selatan berarti ke bawah. C. Seseorang yang massanya 50 kg mengendarai motor yang massanya 100 kg dengan kecepatan 20 meter per sekon ke arah timur. Timur kemana? Ya, timur berarti harus ke kanan. Oke. Ini soal nomor 2, bukan soal nomor 1. Maaf ya. Jadi coba kita yang soal nomor 1 bagaimana penyelesaiannya kita lihat. Maaf. Ya, coba soal nomor 1 berarti massanya kan 1000 kg, 30 meter per sekon. Ya tinggal kalikan saja. Ya. Lihat satuannya kilogram, satuannya meter per sekon. Ini berarti sudah benar. Tetapi kalau ini nanti satuannya masih gram, kita rubah ke kilogram. Ya. Berarti momentumnya 30.000 kilogram meter per sekon ke arah utara. Karena besaran vektor harus ada arahnya. Kemudian yang soal yang B, massanya 40, kecepatannya 5. Berarti ketemu adalah 200 kg meter per sekon ke selatan. Yang C, perhatikan, coba saya kembali ke soal ya. Kenapa kok dijumlahkan? Seseorang massanya 50 kg mengendarai motor yang massanya 100 kg. Jadi di sini ada dua massa, yaitu massa orang dengan massa kendaraan. Oke, coba dilihat. Berarti harus dijumlahkan. Jumlah ya, kali 20. Oke, hasilnya ini. Berarti momentum motor dengan pengendara tersebut adalah 200 kg meter per sekon ke arah timur. Paham ya? Coba kembali ke soal yang nomor 2. Sebuah bus bermassa 2000 kg bergerak dengan kecepatan
72 km per jam. Hitunglah momentum bus tersebut. Hati-hati, ini satuan kecepatannya harus meter per sekon, berarti harus kita rubah ke dalam meter per sekon. Oke, berarti kalau merubah kilometer berarti atas, berarti dikalikan 1 kilometer berarti sama dengan 1000 meter. Kemudian 1 jam berarti berapa sekon? 3600, berarti sama saja 20 meter per sekon. Hasilnya ini. Oke, mudah sekali. Sekarang apa impuls? Impuls itu didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan selang waktu gaya itu bekerja pada benda. I sama dengan F dikalikan dengan delta T. Delta T perubahan waktunya, ini gayanya. I adalah impuls, gaya satuannya Newton, impuls Newton sekon, waktunya adalah sekon. Oke, hubungan antara momentum dan impuls ini berarti hubungannya, ini kan berarti rumus daripada impuls ini adalah perubahan momentum. Tadi kan P sama dengan M kali V. Karena perubahan berarti ini delta P. Nah, seperti ini. Delta P. Karena delta berarti di sini perubahan kecepatan akhir, momentum akhir dikurangi dengan momentum awal. Makanya impuls berarti F kali delta T sama dengan M kali V2, berarti V akhir dikurangi dengan M kali V1. Bisa dituliskan seperti ini, I sama dengan M kali delta V ya. M-nya kan tetap ya, MM. Yang berubah adalah kecepatannya. Berarti sama dengan I sama dengan delta P. Ini bacanya delta ya. Delta atau perubahan. Oke, berikutnya. Contohnya, sebuah benda masanya 1 kg dalam keadaan diam. Hati-hati, di dalam gerak lurus kemarin sudah saya sampaikan, berarti dalam keadaan diam berarti benda itu tidak bergerak, kecepatannya akan sama dengan 0. Kemudian dipukul dengan gaya F sehingga benda bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon. Jika pemukul menyentuh bola selama 0,02 sekon, tentukan. Nah, yang pertama adalah perubahan bahan momentum benda, besar gaya yang bekerja pada benda. Perhatikan baik-baik, berarti yang A ini berarti menggunakan hubungan antara impuls dan momentum. Ini berarti menggunakan impulsnya. Bisa ya. Coba kita lihat penyelesaiannya. Jadi di sini delta P sama dengan ini. Kenapa? Karena yang diketahui itu berarti massa dengan kecepatan. Delta P berarti momentum akhir dikurangi dengan momentum awal. Massanya tetap ya. Kali 8 meter per sekon. Kenapa kita ambil kecepatannya 8 meter per sekon? Berarti kecepatan pada saat benda itu sudah dipukul. Berarti benda itu bergerak pada saat akhir. Kalau ini di awal, bendanya sebelum dipukul kondisi diam. Makanya kecepatannya sama dengan 0. Akhirnya ketemulah ini perubahan momentumnya. Besar gaya F. Nah, ini berarti F-nya berapa? Dipukul berapa? Karena perubahan momentum sudah ada. Berarti di sini bisa kita dapatkan adalah 400 Newton. Oke. Hukum
kekekalan momentum. Jumlah momentum benda sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen. Ini aksen ya bacanya. Aksen ya, dapat T ini. Ditambah P2 aksen. Berarti P1-nya M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Yaitu V1 kecepatan benda pertama sebelum tumbukan, yang V2 kecepatan benda kedua sebelum tumbukan kedua ya. Ini karena V2. Terus V1 aksen berarti kecepatan benda pertama setelah tumbukan, kecepatan benda kedua setelah, ini maaf ya harusnya 2. V2 aksen berarti kecepatan setelah tumbukan ya. Jadi sebelum dan sesudah tumbukan. Paham ya? Tumbukan itu berarti sama saja benda itu bertemu, bersentuhan. Nah, seperti itu. Contohnya aku seperti ini. Ini nanti akan berasosiasi pada macam-macam tumbukan ya. Nanti akan bicara ada beberapa tumbukan. Kalian pernah atau melihat aja seperti ada kadang-kadang ada kecelakaan ya, kecelakaan antara motor dengan mobil. Sebelumnya berarti berawanan arah ya, umpamanya mobilnya dari arah menuju ke arah timur, kemudian sepeda motornya menuju arah barat. Karena sesuatu hal akhirnya terjadi kecelakaan. Setelah itu pasti motor itu pasti tidak akan bergerak lebih jauh karena tidak akan mental atau kadang-kadang nyungsep malah di mobil ya. Itu berarti sama saja. Kalau setelah tabrakan atau istilahnya tumbukan, benda itu berarti menyatu, bergerak bersama-sama, itu nanti disebut dengan tumbukan tidak lenting sama sekali. Tapi beda lagi apabila setelah terjadi tumbukan atau kecelakaan itu umpamanya sepedanya mental ya, tidak istilahnya nyungsep di mobil, berarti di situ terjadi tumbukan lenting sempurna. Contohnya lenting sempurna itu seperti kalian umpamanya memukul bola di tembok. Nah, berarti kalian umpamanya memukul ke arah tembok itu ke timur, berarti bola itu pasti mentalnya kan berlawanan arah kemana? Ke barat. Kalau mental seperti itu disebut dengan tumbukan lenting sempurna. Beda lagi, contoh lagi yang tidak lenting sama sekali, contohnya kalian melempar kalian punya tanah liat atau lilin malam ya, kalian lemparkan ke tembok, berarti pasti itu tanah liat atau lilin malam itu pasti akan nempel di tembok. Kalau seperti itu berarti termasuk tumbukan tidak lenting sama sekali. Oke, kita akan bicara pada pertemuan berikutnya, monggo. Ya, inilah jenis-jenis untuk tumbukan. Ini, yang atas ini lenting sempurna. Jadi setelah tumbukan dia mental. Ya, tidak lenting sama sekali ini. Tidak terlalu spesifik ke contoh ya. Ini tidak terlalu menggambarkan seperti saya gambarkan dalam contoh tadi loh. Pokoknya setelah tumbukan itu dia bersatu, bergerak bersama-sama, itu baru tidak lenting sama sekali. Kalau sebagian berlenting. Tapi kalau lenting sempurna dia mentalnya itu jauh sekali. Seperti bola tadi ya, dilemparkan di
tembok. Berarti kan mentalnya luar biasa, mental, cuma arahnya adalah berlawanan. Kalau lenting tidak lenting sama sekali, berarti contohnya setelah tumbukan itu berarti dia bergerak bersama-sama. Kalau tabrakan tadi ya nyungsep di dalam mobil, jadi kan akhirnya terdorong, dia bergerak ikut pergerakan daripada mobilnya. Nah seperti itu ya. Jenis-jenis tumbukan, nah ini yang kita bicarakan. Ini tergantung dari koefisien restitusi. Koefisien restitusi itu E ini ya. Koefisien restitusi itu nilainya adalah antara 0 dengan 1. Jadi di sini perhatikan baik-baik ya. Rumusnya adalah min V1 aksen dikurangi V2 aksen dibagi dengan V1 dikurangi V2. Oke. Jenis-jenis tumbukan lenting sempurna itu nilainya E-nya 1, karena setelah tumbukan itu mental dia. Tumbukan antara keduanya. Nah, hukum kekekalan energi genetiknya ini. Energi genetik setengah M1. Ingat baik-baik, energi genetik berarti sesuai dengan pergerakannya, berarti M kalikan dengan V kuadrat. Nah, seperti ini. Hukum kekekalan momentumnya ya M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Oke. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Tidak lenting sama sekali yang tadi. Setelah tumbukan dia nempel, makanya nilai E-nya adalah sama dengan 0. Makanya nih, tidak lenting sama sekali apabila sesudah tumbukan kedua benda tersebut menjadi satu. Nah, atau bergabung. Seperti tadi, kecelakaan antara motor dengan mobil. Motornya nyungsep di mobil, berarti kan nyatu, iya kan? Nah ini, jadi V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Jadi akhirnya kecepatannya hanya 1, ya, karena bergabung setelah tumbukan antara motor dengan mobil bergerak sama-sama. Jadi dijumlahkan masanya. Oke. Tidak lenting, tumbukan lenting sebagian ya nilainya antara ini 0 dengan 1. E-nya nanti nilainya berarti 0, berapa 2 sampai berarti 0,9, tidak sama dengan 1 kan. Jadi kan antara ini. Oke. Contoh dari hukum kekekalan momentum. Hati-hati ya. Sebuah benda dengan massa 1 kg bergerak ke arah sumbu X positif, berarti ke kanan ya, dengan kecepatan 2 meter per sekon. Benda yang lain dengan massa 2 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon berlawanan arah benda pertama. Nah, setelah bertumbukan, kedua benda bergerak bersama-sama. Nah, bergerak bersama-sama berarti tidak lenting sama sekali. Tentukan kecepatan kedua benda dan kemana arahnya. Ya, kemana arahnya ini dilihat dari kecepatannya. Ya, lihat baik-baik nanti arahnya kemana, negatif ataukah positif. Perhatikan. Masanya ada, massa 1, massa kedua. V1 ada V2 karena ada bahasa berlawanan dari arah benda awal, berarti V2 harus negatif. Makanya di sini menggunakan rumus ini karena dia bergerak bersama-sama setelah tumbukan, V1 aksen dengan V2 aksen sama dengan ini, berarti menggunakan rumus ini kita masukkan ini min tetap ya, berarti ketemu di sini adalah, nah tandanya negatif, berarti negatif berlawanan arah gerak benda pertama.
Oke, perhatikan baik-baik. Mohon ini bisa dikerjakan. Mungkin soal nomor 1, berapa banyak yang ditembakkan? Oh, ini masih contoh, maaf, ini masih contoh. Yang pertama, sebuah senapan menembak peluru bermassa 50 gram. Oh, peluru itu kan pasti kecil sekali, gak mungkin kilogram. Makanya ini nanti harus dirubah ke kilogram ya, dengan kecepatan 1000 meter per second. Wow, besar sekali ya. Kecepatan peluru memang lumayan melesat dengan cepat sekali ya. Penembak memegang senapan dengan memberi gaya sebesar 180 Newton untuk menahan senapan. Berapa banyak peluru yang dapat ditembakkan tiap menit? Nih pertanyaannya. Setelah itu nomor 2, sebuah granat diam-diam tiba-tiba meledak dan pecah menjadi 2 bagian bergerak dalam arah yang berlawanan. Perbandingan massa kedua bagian itu adalah M1 M2 1:2. Energi yang dibebaskan ini, hitunglah perbandingan energi kinetik granat pertama dan kedua. Oke, kita lihat. Yang pertama, seperti tadi, dirubah ke kilogram ya. Massa peluru itu kecil sekali. Ya, harus dirubah, berarti kalikan 10 pangkat min 3. Adanya N peluru. Pelurunya berapa kita tidak tahu. M total peluru berarti sama dengan N dikalikan massa peluru. Berarti di sini N-nya kan kita nggak tahu pelurunya berapa. Nah, ini ada N-nya untuk menentukan berapa banyak pelurunya. F-nya 180 Newton. Delta T sama dengan 1 menit atau sama dengan 60 sekon, dirubah ke sekon itu menit ya. V peluru, awalnya bendanya pelurunya diam, setelah itu pelurunya bergerak seperti ini. Kita menggunakan perhubungan antara impuls dan momentum, berarti I sama dengan delta P, berarti F kalikan delta T sama dengan MP kali VP aksen pada saat dia bergerak dikurangi dengan MP pada saat VP 0 diam. Awalnya peluru itu kan di dalam senapan, dia masih diam, terus ditembakkan jedar. Nah, seperti itu. Jadi awalnya pelurunya bersarang di senapan ini sama dengan 0 karena dia diam. 180 gayanya 60, berarti kecepatannya 50, massa pelurunya ini berarti ini kita masukkan ada N-nya, kalikan 1000. Oke, dikalikan dapatnya seperti ini dikalikan dapat ya kan 50, berarti 50 N ya untuk mendapatkan N-nya. Berarti N ini diperoleh dari 10.800 dibagi 50, dapatnya adalah 216. Berarti dalam 1 menit dia bisa menembakkan 216 peluru. Wow, banyak sekali. Oke, soal yang nomor 2. Ini granat mula-mula diam, maka momentum awalnya adalah 0. M1 banding M2 sama dengan 1 dibanding 2. Hukum kekekalan momentumnya berarti karena awalnya diam, momentum awalnya 0, berarti akhirnya yang ada. Terus kemudian dipindah ruas, M1 tetap, P1-nya tetap, terus ini adalah P2. Berarti dari sini bisa kita dapatkan ya, P1 kemudian di atas, M1 di atas, M2-nya ke bawah ya. Jadi dibuat perkalian silang. Ini kalau enggak itu kan per 1 ya. Ini terus di atas adalah V1 aksen, kemudian bawahnya V2 aksen. Kemudian V aksen bisa diperoleh adalah karena 1:2 ya, ditulis 1:2, maaf kok seperti ini. Jadi akhirnya dapat diperoleh adalah min 2 kecepatannya, perbandingan antara V1 dengan V2. Berarti
Terus kemudian energi kinetik 1 dibanding energi kinetik kedua, berarti setengah M1 kali V1 kuadrat dibanding dengan setengah kali M2 kali V2 kuadrat. Berarti M1 dibagi M2, kita buat seperti ini ya, seperti ini karena ini pembagian biasa ya. Kemudian diboleh setengah kali, karena perbandingan V1 dibagi V2 tadi hasilnya kan min 2, kita boleh seperti ini. Jadi perbandingannya EK1 dibanding EK2 dapatnya adalah 2 dibanding 1. Oke, buat latihan silahkan dikerjakan sebisanya ya, seperti dalam contoh di situ. Silahkan dikerjakan di buku catatan. Kalau tidak paham bisa bertanya dengan saya. Persiapkan baik-baik untuk minggu depan kalian adalah pekan UTS. Terima kasih anak-anakku sekalian. Semangat. Pokoknya silahkan belajar di rumah dengan semangat. Jaga kesehatan baik-baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum.